Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Devi Indah Permatasari, peserta PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Nomor peserta PPG 0444 7696 7023 0222. NIM PPG 240 117 1396. Nomor urut PPG 236. LPTK Staf Negeri Empu Puturang Singaraja Bali. Tempat ujian kinerja di SD nomor 2 Sempidi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nomor daftar ujian 202 52 56 620. Kode validasi 926 7491. Suksemo. Om Santi 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 Om. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengenal orang suci agama Hindu dan berperilaku terhadap orang suci, berperilaku santun ya terhadap orang suci sebagai pedoman hidup, sehingga di sini mampu meneladani dan menerapkan sifat dan perilaku orang-orang dalam orang suci dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana di situ untuk tujuannya anak-anak bisa meniru menirukan atau mencontoh perilaku atau sifat orang suci tersebut ya dalam konteks dalam keseharian yang bisa anak contoh ya, itu untuk tujuan pembelajaran dari orang suci. Nah sekarang untuk selanjutnya, nah di sini ada pengertian orang suci. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu orang suci, pengertian dari orang suci? Ada? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya, pertama orang suci. Nah, di sini terdiri dari
suci tersebut berarti pemurnian atau kebersihan lahir dan batin. Ya, kebersihan lahir dan batin. Jadi, orang suci ini bisa memiliki arti manusia atau orang yang memiliki kebersihan kami serta juga dapat peka ya terhadap getaran-getaran magis atau getaran-getaran spiritual. Terus juga ada sifatnya welas asih, ya, penyayang, ya, dan juga memiliki pemurnian batin dalam mengajarkan apa? Ajaran agama Hindu. Ya, itu pengertian dari apa tadi? Orang suci. Ya, pengertian dari orang suci. Ya. Nah, selanjutnya orang suci ini adalah orang yang dipandang di sini juga memiliki banyak sebutan anak-anak, ya. Banyak sebutan bagi orang suci tersebut. Karena seperti contohnya apa? Ada Sulingge, ya, ada Sulingge. Nah, ada Maharsi, ya, ada juga Begawan, ya, pemangku, ya, begawan. Apa lagi? Ada juga apa? Begawan, pemangku, nah, dan lain sebagainya. Ya, nah di situ ada kata Sulingge ini terdiri dari dua suku kata, yaitu kata su dan kata lingge. Su itu artinya apa, anak-anak? Su itu artinya utama atau mulia. Ya, su itu artinya utama atau mulia. Kalau lingge itu artinya apa? Lingge itu artinya tempat atau kedudukan, ya, tempat atau kedudukan. Nah, jadi Sulingge tersebut artinya orang yang diberikan kedudukan yang utama dan mulia karena kesucian dari apa? Dari perilaku luhurnya, ya, bisa disebut dengan serta juga mampu membimbing umat tersebut mendekatkan diri menghadapan siapa? Ida Sang Hyang Widi. Itulah kedudukan dari Sulingge atau orang suci tersebut. Nah, selanjutnya di sini sebelum orang suci itu diberikan gelar Sulingge, ada upacara yang perlu dilakukan, ya, yang menjadi orang suci atau disebut dengan Sulingge, yaitu dengan upacara apa? Upacara Madiksa. Kalau sebelum menjadi orang suci Sulingge disebut dengan Sulingge, biasanya melakukan proses penyucian diri yang disebut dengan upacara Madiksa. Itu nanti akan, kalau setelah Madiksa akan menjadi apa? Menjadi Sulingge.
ini artinya tiga persembahan suci atau pengorbanan suci. Nah, yang pertama bagian dari priatnya ini adalah apa, ada yang tahu? Bagian dari priatnya yang pertama ada manusianya. Ya, manusianya. Manusianya ini adalah pengorbanan yang suci ditujukan kepada ide sang yang ditujukan kepada sesama, ya, pada sesama manusia, ya, manusianya. Pengorbanan suci yang ditujukan kepada sesama. Nah, contohnya seperti antar manusia, ya, antar sesama, antar manusia. Nah, yang kedua ada disebut dengan dewa yatnya. Nah, dewa yatnya ini artinya pengorbanan suci yang ditujukan kepada siapa? Ide Sang Widi-Wasa. Pengorbanan suci yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widi-Wasa. Ya, yang ketiga, bagian dari priatnya yang ketiga adalah buteyatnya. Buteyatnya ini artinya persembahan atau pengorbanan yang ditujukan kepada para buta atau kepada makhluk apa? Makhluk halus, ya, makhluk yang tidak terlihat, ya, artinya makhluk bawahan, makhluk yang kecil. Contohnya misalkan kalau anak-anak ada di dunia gitu, ya, ibu bilang. Nah, kita biasanya kan melakukan apa? Kalau dalam upacara keagamaan itu, dalam upacara biasa melakukan upacara mecaru, ya, upacara mecaru. Nah, ini dulu buteyatnya ini pengorbanan suci atau persembahan suci yang ditujukan kepada para buta. Kepada para buta atau makhluk bawah, ya. Nah, contohnya seperti tadi upacara ada namanya upacara mecaru anak-anak. Ya, apa tujuan dari upacara mecaru itu? Misalkan ada makhluk yang tidak terlihat, ya, atau makhluk kecil, makhluk bawah, contohnya seperti semut, ya, ada makhluk-makhluk kecil tersebut. Nah, itu nanti kalau misalkan tidak sengaja membunuh, ya, ataupun makhluk yang tidak terlihat, kalau di rumah atau dimanapun tempatnya kita melaksanakan upacara tersebut, dia tidak diganggu, ya, kita kasih dulu bantuan atau upacaranya, ya, itu disebut dengan upacara mecaru. Agar apa? Agar energi negatif, ya, energi negatif itu bisa apa? Bisa berubah menjadi energi positif. Ya, itu tujuan dari mecaru, biar nanti upacara kita, misalkan kita mempunyai upacara dewayanya di rumah atau piodalan, ya, tidak ada halangan, biar upacara tersebut berjalan lancar. Ya, makanya di pertama itu diberikan atau melakukan upacara buteyat. Nah, inilah disebut dengan apa? Dengan priat. Ya, bukan pandit. Nah, selanjutnya orang suci yang termasuk dalam kelompok atau golongan Dwi Jati ini adalah di situ ada pandita, ya, ada di situ pedangga, ada bujangga, ya, ada begawan, disebut juga maharsi, ada juga disebut dengan empu, ada disebut juga dengan dukuh, ya, dukuh dan lain sebagainya. Ya,
ke-7, yaitu tidak tersangkut pidana. Tahu anak-anak tidak tersangkut pidana? Contohnya apa? Tidak pernah melakukan apa? Kriminalitas atau kejahatan. Artinya pernah keluar masuk penjara. Itu tidak tidak tersangkut pidana namanya ya. Itu untuk syarat yang ke-7. Selanjutnya ada syarat yang ke-8. Mendapat persetujuan dari guru nabe atau guru rohani bagi orang yang akan melakukan apa? Melakukan upacara memiksa seperti tadi. Ya. Selanjutnya syarat yang ke-9. Tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Ya, artinya orang suci atau sulinge itu tidak boleh mengambil dua pekerjaan. Kan sudah menjadi orang suci di sulinge. Ya, tugasnya adalah apa? Memimpin apa? Memimpin upacara keagamaan. Itu tugas yang pertama. Ya. Nah, itu tidak boleh lagi bekerja di luar. Contohnya seperti apa? Seperti jadi sopir gitu misalkan, bekerja di hotel gitu. Tidak boleh. Ya. Itu syaratnya harus tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Ya, itu syarat yang ke-9. Nah, selanjutnya selain juga ada syarat-syarat tadi untuk sebutan orang suci. Tadi kan sebutan orang suci di Bali ya, terutama dalam golongan Eka Jati. Tadi apa anak-anak? Disebut dengan apa? Setelah melakukan proses mewinter disebut dengan apa? Iya, disebut dengan pemandu kalau kita di Bali. Nah, ada juga sebutan orang suci yang ada di Jawa. Ya, di Jawa itu sebutan orang sucinya adalah ada dukun, ya, ada legen, ya, ada juga disebut dengan romo mangku. Ya, itu sebutan orang suci yang berada di mana tadi? Jawa. Ya, di Jawa, ya. Nah, dan juga ada selain di Jawa sama di Bali juga ada sebutan orang suci yang ada di Kaharingan atau di Kalimantan Tengah. Ya, ada yang disebut dengan sebutannya itu yang ada di Kalimantan adalah Basir namanya. Ya, orang suci yang ada di Kalimantan atau di Kaharingan itu adalah Basir. Basir itu banyak jenisnya anak-anak. Ya, ada pertama sebutannya Basir Kupu. Ya, ada juga disebut dengan Basir pengapit. Ya, ada Basir pendamping. Nah, itu sama anak-anak tujuan dari sebutan Basir. Ya, Basir sama seperti kita di agama Hindu ya, sama kita di Bali itu. Untuk fungsinya adalah untuk apa? Memimpin upacara keagamaan. Itu fungsi dari Basir tersebut sama ya. Selanjutnya syarat orang suci yang ketiga adalah pasangan suami istri yang sah. Yang keempat ada usia minimal 40 tahun. Sedangkan syarat yang keenam adalah sehat jasmani. Nah, sekarang juga ada pantangan ya, pantangan makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman apa saja yang boleh dimakan atau diminum oleh orang suci. Dan juga makan dan minum yang berasal dari hasil mencuri, ya, hasil menipu. Menyanyi lagu orang suci dengan liriknya adalah lihat kebenarannya. Coba, ayo sama-sama menyanyikan lagu orang suci. 1, 2, 3. Orang suciku sangat kumuliakan, ada di jati dan ada Eka Jati.
Nih.